Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlangga Berkat Arman dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan membahas tentang Kabinet Wilopo yang didirikan tanggal pada tahun 1952 sampai 1900. Latar belakang Kabinet Wilopo. Terbentuknya Kabinet Wilopo ini didasari dengan bubarnya Kabinet Sukiman Suwiryo yang terjerat kasus MSA. Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Sujoyo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mankusasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Soekarno berharap ditunjuknya kedua tokoh politik ini dapat membangun kabinet yang kuat serta dapat dukungan yang cukup dari parlemen. Namun, keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi karena Sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen. Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada presiden, dan pada tanggal 16 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilopo ini menjadi kabinet dekan, yang artinya kabinet ini berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu. Yaitu berikutnya ada susunan Kabinet Wilopo. Yang pertama ada Menteri Luar Negeri, yaitu Wilopo berhenti pada tanggal 8 April 1952, dilanjutkan oleh Mukarto diangkat pada tanggal 29 April 1952. Berikutnya ada Menteri Dalam Negeri, yaitu Muhammad Ron. Berikutnya ada Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang berhenti pada tanggal 2 Juni 1943 dan dilanjutkan oleh Wilopo pada tanggal 2 Juni 1953. Berikutnya ada Menteri Kehakiman, yaitu Lukman Wiradinata. Berikutnya ada Menteri Penerangan, yaitu Arnold Mononuto. Berikutnya ada Menteri Keuangan, yaitu Sumitro Dejo Hadikusumo. Yang ketujuh yaitu Menteri Pertanian Muhammad Karjan. Berikutnya yaitu Menteri Perekonomian, yaitu Sumatera. Berikutnya ada Menteri Perhubungan, yaitu Juanda. Dan berikutnya Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, yaitu Soeharto. Berikutnya Menteri Perburuhan Iskandar Puja Sukmana. Berikutnya ada Menteri Sosial, yaitu Anwar Tejo Sunardi Ninoto, berhenti pada tanggal 9 Mei 1943 dan dilanjut oleh Tan Haji Suroso pada tanggal 9 Mei 1903. Berikutnya ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prabowo Tujuhan. Berikutnya ada Menteri Agama, yaitu Fakih Usman. Dan berikutnya Menteri Kesehatan, yaitu Di Laimena. Dan yang terakhir yaitu Menteri Urusan Pegawai, yaitu Haji Suroso, berhenti pada tanggal 15 Mei 1903. Berikutnya program kerja Kabinet Wilopo. Organisasi negara. Pertama, laksanakan pemilihan umum untuk konstitusi dan dewan-dewan daerah. Kedua, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. Dan yang ketiga, menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Berikutnya, kemakmuran. Yang pertama, memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggikan produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat. Yang kedua, melanjutkan usaha perubahan agrarian. Berikutnya itu keamanan. Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai hukum dan menyempurnakan organisasi atas kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Berikutnya ada perburuan. Memperlengkapkan perundang-undangan perburuan untuk meninggikan derajatnya kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. Berikutnya pendidikan dan pengajaran. Mempercepat usaha-usaha berkaitan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir yaitu luar negeri. Pertama, mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Kedua, menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia Netherlands atas dasar unit status, jadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional jasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara. Dan yang terakhir yaitu meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya. Berikutnya jatuhnya Kabinet Wilopo. Sayangnya Kabinet Wilopo hanya berlangsung selama 1 tahun. Semasa Kabinet Wilopo berlangsung, bertulah berbagai gerakan separatisme yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan. Kabinet Wilopo jatuh karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara, peristiwa Tanjung Morawak, milik modal asing.
Peristiwa di Tanjung Merawa ini terjadi karena pemerintahan telah menyerahkan kembali tanah milik Planter Premium atau DPP yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Penyerahan ini pun berlangsung pada masa Kabinet Wilopo. Saat itu, polisi dikerahkan untuk mengusir para petani yang menggarap DPP tanpa izin. Peristiwa ini kemudian memakan 5 korban jiwa. Parlemen serta bereaksi keras pada peristiwa ini. Akibatnya pada tanggal 2 Juni 1953, Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang berlebihan. Dan semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.